Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Nurul Azmi dengan NPM 2019 10615041. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Di sini saya ingin memenuhi salah satu UAS atau ujian akhir semester mata kuliah bimbingan konseling yang diampu oleh Ibu dosen Faradiba Catur Putri SKM MPD. Di sini saya membahas tentang kesulitan belajar membaca di kelas rendah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Boleh kasih lihat Ibu? Iya, silahkan Dikana. Terima kasih Bu. Baik. Nah, halo Dikana. Halo Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik. Apakah kamu bersedia untuk Ibu wawancara? Saya bersedia Bu. Nah, Baca Bu. menurutmu membaca itu susah tidak? Baca itu susah banget Bu. Saya nggak bisa baca. Kenapa tidak bisa baca? Susah, yang membuat kamu susah itu kenapa? Soalnya pas saya baca, saya nggak bisa baca Bu. Kan nggak di rumah nggak ada yang ngajarin. Mana orang tuanya? Orang tua aku kan kerja Bu. Dua-duanya ibu sama bapak. Jadi aku nggak ada yang ngajarin deh. Oh, sibuk ya? Tidak Iya. diperhatikan kamu. Iya Bu, ya di rumah cuma aku sendiri sama adik aku Bu. Oke, baik. Nah, kalau membaca dan berhitung lebih suka yang mana? Aku sukanya yang berhitung Bu, soalnya kalau hitung-hitungan itu gampang. Kan aku kan apa ya Bu, suka hitung-hitungin uang Bu di rumah gitu. Oh, jadi kamu bisa berhitung tapi tidak bisa membaca ya? Iya Bu, gitu. Kalau membaca sulit untuk memahami materinya. Iya Bu, susah banget. Oke. Nah, apakah kamu masih sulit untuk membedakan huruf? Aku sih kadang suka bingung Bu. Bingungnya? Huruf apa ya Bu ya? Huruf yang D sama B Bu. Soalnya sama-sama ada hurufnya gitu Bu. Oh iya, kalau misalnya D dia ke belakang ya. Iya Bu. Kalau B dia madepnya ke depan. Iya Bu, jadi gitu aku kadang suka ketuker. Oke, nanti diperbaiki lagi ya. Baik Bu. Kamu pernah tidak oleh gurumu disuruh membaca di depan kelas? Pernah sih Bu, terus aku malu Bu nggak bisa baca. Terus teman-teman kamu apakah mengejek kamu atau membantunya? Aku didik temen aku Bu nggak bisa baca, kan aku jadi malu. Oke, nggak apa-apa. Mungkin nanti kamu bisa membaca asalkan kamu terus belajar ya. Iya Bu, tapi kan di rumah nggak ada ibu dan bapak, sibuk. Tapi apakah kamu suka ini les gitu, diajarin guru les di rumah? Suka sih Bu, tapi aku aku lebih sukanya sama ibu aku, tapi ibu aku sibuk terus sih kerja gitu Bu. Oh, kalau misalnya diajarin sama guru les kenapa? Nggak seru Bu, Galak. Iya ibunya galak. Oke. Nah, kalau misalnya nih ibu suruh untuk mengerjakan LKS, apakah kamu bisa? Kalau untuk yang berhitung saya bisa, tapi kalau untuk kayak baca gitu Bu saya nggak bisa Bu. Jadi bisanya kamu yang berhitung saja ya? Iya Bu, saya bisanya yang untuk berhitung saja. Berarti kalau misalnya disuruh ngerjain PR yang membaca gitu tidak dikerjakan atau dikerjakan? Nggak suka aku kerjain Bu, sampai aku dibilang sama guru nggak pernah ngerjain juga mulu Bu. Berarti selalu mendapatkan nilai yang rendah dong. Iya Bu, gitu. Soalnya nggak ada yang ngajarin aku di rumah. Oke, terlalu sibuk banget ya sepertinya orang tua kamu sampai tidak ada waktu untuk mengajarimu. Iya Bu, gitu deh Bu. Biasanya orang tua kamu pulangnya jam berapa kalau kerja?
suka malam Bu pulangnya. Jadi aku sukanya berdua sama adik terus Bu di rumah. Kalau orang tuanya dari ibu sama bapak, kalau aku udah tidur mereka baru pulang Bu. Iya Bu gitu. Jadi kamu udah tidur, mereka baru pulang. Terus kalau masih pagi, kamu juga belum bangun ya, mereka sudah berangkat. Iya Bu gitu Bu. Setiap hari seperti itu atau ada waktu luang untuk menyempatkan mengajarimu untuk membaca gitu? Paling Sabtu Minggu Bu, itu kan juga kurang Bu waktunya. Iya, itu Sabtu Minggu mengajarimu atau jalan-jalan gitu keluar? Kadang-kadang jalan-jalan. Kan ngajarinya paling cuma Sabtu Minggu tuh juga nggak nentu Bu. Tapi orang tua kamu sabar tidak untuk mengajari kamu, kan tidak bisa membaca gitu, ngajarinya dengan cara yang halus atau yang kayak ngebentak kamu gitu? Kalau ibu aku mah orangnya baik Bu, cuma paling gitu waktunya nggak nentu. Jadi kamu lebih paham ya untuk diajarkan oleh ibumu? Iya Bu, begitu Bu, aku lebih sukanya sama ibu aku. Ya, baik. Nah, dengan kamu tidak bisa membaca, apakah kamu masih bisa mendapatkan prestasi? Bisa Bu, paling aku kan pinter ngitung-ngitung, tapi aku nggak bisa suka baca Bu. Nah, kalau misalnya disuruh ikut lomba sama guru kamu kan ada ya calistung gitu. Nah, itu kan baca tulis gitu. Nah, kalau disuruh lomba, kamu ikut atau tidak? Aku suka ikut Bu, tapi emang aku nggak bisa baca. Berarti cuma berhitung doang ya? Iya Bu, aku pinternya ngitung doang. Oke. Nah, apakah kamu punya kemampuan lain di bidang yang lain gitu, kayak misalnya menulis atau berhitung mungkin? Nah, aku cuma bisanya berhitung doang Bu, bisanya. Kalau menulis masih kaku ya? Aku kalau menulis kan dieja dulu Bu, dieja. Biar bisa berurut gitu ya hurufnya. Iya Bu. Oke. Nah, menurutmu kemampuan membaca kamu itu dibanding dengan teman-teman lain seperti apa? Kalau temen aku suka iri Bu, dia bisa baca, tapi aku nggak bisa baca. Jadi aku suka diejek mulu deh Bu. Tapi kamu kalau misalnya diejek oleh temanmu, gimana sikapmu? Aku sebel Bu sama mereka. Tapi aku nggak bisa ngelawan Bu, aku kan orangnya cengeng. Kenapa tidak bisa melawan? Harusnya kamu melawan temanmu, tapi melawannya dengan cara kamu bisa menunjukkan kamu itu membaca. Tuh, baca dengan pelan-pelan atau mengeja. Nah, oke. Apakah ada kendala di saat kamu belajar membaca? Ada Bu, aku kan memang nggak bisa baca. Aku kan kalau baca diejek dulu, ini lama banget Bu. Berarti kendalanya seperti apa? Paling kalau baca itu aku sukanya ya dieja, kayak misalnya ibu, ibu bu gitu Bu, nggak bisa cepet-cepet. Oh, berarti harus pelan-pelan ya? Harus Iya. lambat supaya bisa ya? Iya Bu gitu. Nah, apakah kamu suka mengulang pelajaran di rumah gitu? Misalnya habis paham nih, nah suka dibuka-buka lagi atau tidak gitu? Tidak Bu, aku kan itu di rumah sama adik aku, jadi aku nemenin adik aku habis sekolah, aku jadi capek Bu gitu. Nah, berarti pulang sekolah kamu langsung mengurus adik kamu ya? Iya Bu gitu. Tidak ada pembantu kah atau asisten? Tidak ada Bu, kan aku kan gitu Bu, cuma berdua sama adik aku. Baik, selanjutnya apa kesulitan yang kamu hadapi saat ini? Saya sulit mengolah kata gitu Bu, terus saya juga kalimat-kalimat kan juga kurang begitu paham Bu, terus juga dalam memahami dari yang saya dengar gitu Bu, susah banget Bu, jadi saya bisa nangkepnya gitu. Terus saya pas baca kan biasanya ibu pergi ke pasar, nah itu saya juga Bu sulit banget Bu diinget-inget, jadi tuh lupa-lupa mulu juga. Apa ya Bu ya, pas apa
tuh kayak persamaan perbedaan, kayak misalnya buah anggur sama apel. Ya Bu, kadang-kadang juga saya juga bingung kan, namanya juga saya nggak bisa baca Bu. Itu. Oh, jadi kamu sulit untuk membedakan mana mana kata yang harus kamu pahami ya. Iya Bu, gitu. Saya susah banget Bu. Jadi saya juga kalau ngeja kan juga lama Bu. Oke, baik. Nah, bagaimana sih cara kamu nih untuk mengatasi kesulitan tersebut? Saya biasanya dieja dulu Bu, dieja P E P L apel gitu Bu, tapi lama banget Bu. Jadi kadang-kadang saya itu kalau baca lama. Ada yang mengajarimu tidak? Kan nggak ada Bu yang ngajarin. Berarti kamu belajar sendiri ya waktu tiga? Paling sama Bu guru yang ngajarin, itu juga di luar jam pelajaran Bu. Tapi sabar tidak guru kamu? Aku sabar sih Bu. Kadang kalau dia capek mungkin kasih kali dia. Iya. Oke. Nah, apakah ada seseorang yang membantumu bila kamu sedang mengalami kesulitan dalam materi belajar gitu? Paling cuma guru ya yang bisa membantumu. Iya Bu, ibu guru lah. Itu apakah setiap hari dibantu oleh ibu guru atau hanya jam-jam tertentu saja? Kalau aku biasanya dibantunya sama ibu Nurul Bu. Kan dia kan pembelajaran PKN. Aku kan nggak bisa baca Bu, jadi sama ibu Nurulnya suka dibantuin gitu Bu. Ibu Nurul sabar banget buat aku. Baguslah, dia berarti guru yang sabar, terus baik banget pasti ya terhadap kamu untuk mengajarinya. Ya gitu Bu, Bu Nurul mah baik sama aku. Apakah pernah marah? Gak pernah Bu, dia mah gak pernah marah sama aku Bu. Orangnya sabar banget. Ih, bagus banget dong. Kamu bersyukur ya punya ibu guru seperti itu yang bisa mengajarimu untuk membaca dengan lancar begitu ya. Iya Bu. Nah, baik. Kapan kamu nih merasa bahwa kamu merasa kesulitan saat belajar membaca? Ketika apa gitu? Kalau bacanya panjang-panjang Bu, kan kadang-kadang kan kalau ibu kan bacanya panjang banget, saya suka susah Bu bacanya, jadi ngejanya lama juga lama. Berarti kamu selalu tertinggal ya oleh teman-teman? Iya, ketinggalan mulu Bu, jadi kan aku malu. Iya, tidak apa-apa. Nanti belajar kembali ya dengan guru Nurul supaya lebih lancar gitu membacanya. Iya Bu. Nah, mengapa sih kamu itu kesulitan belajar membaca? Soalnya aku kalau di rumah nggak ada yang ngajarin Bu, kan ibu sama bapak kan kerja Bu, paling malas jadi nggak ada yang ngajarin. Baik. Nah, kamu ini kan masih kelas 1 ya? Ini langsung SD atau pernah sebelumnya TK gitu? Aku dulu TK doang Bu. Tapi sama gurunya tidak pernah diajarin membaca atau kamunya yang tidak mau diajari? Aku juga malas Bu, aku kan nggak suka belajar Bu, nggak suka belajar, aku sukanya main Bu. Tapi kalau berhitung aku suka. Berarti kamu kalau misalnya ada, kan TK ada belajar membaca ya, membaca, berhitung, bermain gitu. Nah, kalau misalnya membaca itu nggak pernah ikutan belajar gitu? Nggak bermain-main gitu? Iya, aku main terus Bu, aku kan sukanya main, nggak suka belajar. Tapi kalau misalnya ada hitung-hitungan nih, pasti kamu nomor 1 ya? Iya, aku suka Bu, hitung-hitung seru Bu. Oh ya. Nah, gimana nih kamu bisa mendapatkan ide atau inspirasi di saat belajar gitu? Apakah kamu ketika sepi sendirian bisa mendapatkan ide gitu untuk belajar, membaca? Aku lebih suka sendiri Bu, soalnya nggak ada yang gangguin. Kan kalau di sekolah kan sering digangguin teman, kalau belajar gitu. Aku kan nggak bisa baca, diajarin dulu. Berarti kamu lebih ke tipikal introvert ya? Iya Bu, iya aku lebih suka sendiri Bu daripada punya teman. Kan biasanya teman membantu kita kalau kamu pernah dibantu teman. Karena Bu, aku kan waktu itu aku nggak bisa baca, terus Marisa bantuin aku Bu. Sabar tidak membantu. Iya, dia udah sabar banget bantuin aku.
Nah, apakah nih ya kamu jenuh atau bosan gitu? Misalnya kan orang lain udah pada bisa baca, pasti kan dalam mengerjakan apapun lancar gitu ya dengan membaca. Nah, orang lain kan pasti tidak bosan ya karena dia udah sering membaca gitu, membaca buku lah, apa gitu. Nah, kamu merasa bosan gak sih? Aku ini nggak bisa baca gitu dibanding dengan yang lain. Aku bosen Bu, tapi aku lebih sukanya berhitung karena nggak sulit kan. Kalau baca kan sulit Bu, diajar dulu aku males Bu, jadinya nggak ada semangat Bu gitu. Berarti kamu juga kurang motivasi juga ya, dukungan gitu dari orang tua kamu. Iya Bu, Karena kan terlalu sibuk. iya gitu. Nah, apakah guru atau guru pembimbing kamu itu mengetahui kamu merasa kesulitan saat belajar membaca? Mungkin guru itu tahu kali, tapi udah diemin, aku nggak tahu Bu, mungkin tahu kan emang nggak bisa baca. Kalau misalnya gurunya mengetahui ya lebih bagus gitu, karena nantinya guru tersebut akan membimbingnya sampai kamu bisa membacanya dengan baik dan bisa mengikuti perkembangan teman-teman kamu juga. Iya Bu. Nah, bagaimana sih cara belajar kamu terhadap kesulitan yang kamu hadapi? Cara belajar kamu. Aku kan sukanya sendiri Bu, tapi kalau kadang aku nggak bisa baca dibantu sama Bu Nurul. Aku diajarin pelan-pelan Bu baca. Nah, jadi cara belajar kamu itu harus dibantu dengan orang ya. Iya Bu. Nah, adakah gejala yang kamu rasakan saat ini? Aku lemes Bu, capek ngurusin adik kakakku. Ya mungkin dari ngurusin adik kamu juga kamu bisa sih ya timbul kesulitan untuk membaca karena kamu tidak punya waktu juga untuk belajar membaca juga. Iya Bu. Nah, kan biasanya faktor tuh juga mempengaruhi ya. Apakah faktor lingkungan kamu mempengaruhi terhadap kesulitan kamu? Lingkungan apa ya Bu? Aku kan nggak tahu. Lingkungan rumah sekitar kayak enggak mendukung lah, senangnya bermain-main anak-anaknya, jadi jarang membaca gitu. Aku ibu sama bapak jarang di rumah, jadi aku nggak bisa ngajarin sama kok jadiin adik capek. Oh, berarti itu termasuknya faktor keluarga ya. Kalau lingkungan tidak apa ya, lingkungan malah mendukung gitu. Aku kalau bermain, kalau aku lingkungannya main Bu, aku suka main, nggak suka belajar. Wah, berarti ada dua faktor ya, faktor keluarga sama faktor lingkungan yang bisa membuat kamu kesulitan dalam belajar membaca. Ya Bu. Apa saja sih hambatan yang kamu alami saat ini? Hambatan kenapa sulit gitu untuk belajar membaca? Aku nggak suka baca Bu, capek ngejar mulu. Nah, walaupun kamu tidak bisa membaca, apakah kamu bisa mengeja dan membutuhkan waktu lama ketika membaca? Aku bisa Bu, aku bisa baca, tapi aku nggak bisa. Aku itu Bu ngejar dulu kan banget dulu, sampai kata Bu Nurul, aku belajar terus sampai aku bisa belajar. Jadi aku nggak nurut sama Bu Nurul deh Bu. Ya kamu ngeja terus ya kalau mau baca gitu pelan-pelan. Iya Bu, capek Bu. Makanya aku kalau bisa baca aku nggak pernah mau. Ya nanti juga kamu bisa membaca kok, tenang saja. Nah, walaupun kamu tidak bisa membaca, nah apakah ada usaha gitu dari diri kamu sendiri untuk belajar membaca? Ada Bu, Apa yang kamu lakukan gitu? aku belajar baca, tapi aku kadang-kadang males Bu, capek belajar dulu. Aku bosen Bu. Mungkin kamu agar tidak bosan membacanya, mungkin kamu bisa membacanya itu di perpustakaan, itu kan banyak buku tuh. Terus juga tempatnya sepi gitu. Kan pasti kalau di rumah bosan juga dengan suasana rumah yang seperti itu ya. Apalagi kamu hanya tinggal berdua dengan adikmu, tidak diurus atau tidak diperhatikan oleh orang tuamu. Nah, Terima kasih Ibu, aku juga jadi lega pas kita sama Ibu.
Ya, terima kasih banyak juga ya Dekana. Semoga bimbingan kali ini bisa membawamu menjadi lebih semangat lagi dalam belajar membacanya. Semoga kita bisa bertemu lain waktu ya. Iya Bu, aku mau pulang dulu ya Bu. Udah kelar kan ya Bu ya? Udah, silahkan hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.